Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang teori produksi Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Adi Setiawan, yang kedua Ahmad Wali Robani, yang ketiga Hafiz Nur Ramadan, yang keempat Asfia Nurofina Fasa, dan saya sendiri Dian Febriani. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan pengertian produksi terlebih dahulu. Kata produksi dalam bahasa Arab adalah al-intaj, yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu sil'atin, yaitu mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Sedangkan definisi produksi dalam kamus ilmiah adalah hal membuat atau menghasilkan barang-barang. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan mata rantai yang saling berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sejalan dengan kegiatan konsumsi. Jadi di sini produksi juga mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Al-Quran telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap produksi. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bahwa dicontohkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupannya dengan baik. Seperti yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 73, yang artinya, dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Selanjutnya adalah tujuan produksi. Di sini saya akan memaparkan tujuan produksi dalam Islam. Yang pertama, seperti yang tercantum dalam surat Al-Qasas ayat 73, yang artinya supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya, dan dalam surat Ar-Rum ayat 23 yang artinya dan usahamu mencari bagian dari karunia-Nya. Apabila dikaji secara terperinci dari dua ayat tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwa penekanan atas usaha manusia untuk memperoleh sumber penghidupan dalam berbagai ayat Al-Quran telah merujuk secara singkat berbagai cara yang dibolehkan bagi manusia untuk memanfaatkan sumber alam yang terbatas dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Al-Quran bukan hanya membenarkan dan mengakui kenyataan bahwa umat Islam harus terus berjuang secara sungguh-sungguh dan terus mengingatkan keadaan sosial dan ekonomi, tetapi telah juga mendorong untuk meningkatkan cara dan teknis produksi agar orang atau bangsa itu tidak ketinggalan dengan orang atau bangsa lainnya. Tujuan produksi yang kedua adalah, bagi Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar, tapi Islam juga menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Nah, agar mampu mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin, kegiatan produksi harus melampaui surplus untuk mencukupi kebutuhan konsumtif dan meraih keuntungan finansial, sehingga bisa berkontribusi pada kehidupan sosial. Selanjutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang pertama adalah tanah. Tanah mengandung pengertian yang luas, yaitu termasuk semua sumber yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan sebagainya, sampai keadaan geografi, angin, dan iklim yang terkandung dalam tanah. Seperti yang terkandung dalam surat As-Sajdah ayat 27 yang artinya, dan apakah mereka tidak memerhatikan bahwasanya kami menghalau hujan ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan tanaman-tanaman yang daripadanya dapat dimakan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Baik Al-Quran maupun Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Dengan demikian, Al-Quran menaruh perhatian akan perlunya mengubah tanah kosong menjadi kebun-kebun dengan mengadakan pengaturan pengairan dan menanaminya dengan tanaman yang baik. Faktor yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja yang dilakukan secara fisik maupun pikiran. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Balad ayat 4, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia padahal dia dalam kesusahan. Kabat di sini berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan, dan kesulitan akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia, yaitu dia ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi atau mulia. Tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. Di samping itu, pengertian kabat juga menunjukkan bahwa manusia hendaknya berupaya untuk melakukan dan menanggung segala kesukaran dan kesusahan dalam perjuangan untuk mencapai tujuan. Faktor selanjutnya adalah modal. Modal merupakan aset yang digunakan untuk distribusi aset yang berikutnya, seperti yang terkandung dalam surat Al-Imran ayat 14.
yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, keturunan, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang, ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, atau surga. Kata mata'u berarti modal berupa emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak termasuk bentuk modal yang lain. Kata zainu menunjukkan kepentingan modal bagi kehidupan manusia. Modal juga dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu untuk menghasilkan kekayaan yang lebih banyak. Faktor yang keempat adalah organisasi. Peranan organisasi dalam Islam sangat penting, apalagi dikaitkan dengan kegiatan produksi, seperti yang terkandung dalam surat Al-Imran ayat 173, yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Selanjutnya adalah tujuan produksi. Tujuan produksi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan setiap individu. Di dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi menjadi sesuatu yang unik dan istimewa, sebab di dalamnya terdapat faktor itkon, profesionalitas yang dicintai Allah, dan ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu. Pada tingkat pribadi muslim, tujuannya adalah merealisasi pemenuhan kebutuhan baginya. Yang kedua adalah merealisasikan kemandirian umat. Hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual, seperti melakukan perencanaan, mempersiapkan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang baik, memperlakukan sumber daya alam dengan baik, keragaman produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan umat, mengoptimalkan fungsi kekayaan berupa mata uang. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam produksi Islam. Al-Quran dan hadis memberikan arahan tentang prinsip-prinsip produksi sebagai berikut. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi melalui penelitian, eksperimen, dan perhitungan dalam proses pengembangan produksi. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Dan yang keempat adalah dalam berinovasi dan bereksperimen, prinsipnya Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Selanjutnya adalah kaidah-kaidah berproduksi dalam Islam. Yang pertama adalah memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Yang keempat, produksi dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Dan yang kelima adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Jadi, dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan, di sini kami akan memberikan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, meskipun mencari keuntungan juga tidak dilarang. Kesimpulan yang kedua, optimalisasi falah harus menjadi tujuan produksi, sebagaimana juga konsumsi. Dan yang ketiga, upaya produsen untuk memperoleh maslahah yang maksimum dapat terwujud apabila mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terkait pada tatanan moral dan teknikal yang Islami. Demikian pemaparan materi mengenai teori produksi Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari kami sendiri. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.